Aku waktu itu tidak memikirkannya, namun hatiku mulai sepi. Keakraban yang kurasakan terhadap suamiku dari hari ke hari mulai mengendur. Keesokannya, aku merasa sebagai pengantin baru, mengharapkan kelembutan sikap dari laki-laki yang kuanggap menjadi satu-satunya pegangan hidup di dunia ini. Dengan kecewa, aku tidak mendapatkan apa yang kuidamkan. Kalimat-kalimat yang ditujukannya kepadaku tajam menyakitkan hati. Pada saat itulah aku merasa muak. Sejak itulah aku menjadi kurang berhasrat menerima dan menanggapi belayannya yang kuakui selalu membuat aku kehilangan akal. Diam-diam aku mulai berpikir untuk mengkhianati suamiku. Sahabat Oma Simak Channel dan Satu Pena TV, salam literasi. Pada jumpa kita kali ini, seorang sastrawati kebanggaan Indonesia yang patut kita simak adalah novelis bernama lengkap Nurhayati Srihardini Siti Nukatin, yang lebih kita kenal dengan nama pena NH Dini. Ia lahir pada tahun Kabisat, yakni 29 Februari 1936 di Semarang, Jawa Tengah, bungsu dari 5 bersaudara, putri pasangan Salyo Wijoyo dan Kusamina. Sang ayah seorang pegawai perusahaan kereta api, dan ini rupanya sangat berkesan di masa kanak-kanaknya. Dalam soal cita-cita, tidak seperti umumnya anak-anak lain yang ingin jadi dokter, insinyur, atau pilot, Dini kecil justru bercita-cita ingin menjadi sopir lokomotif alias masinis kereta api. Cita-cita yang berhubungan dengan dunia transportasi ini sempat tercapai juga, bukan menjadi masinis kereta api, melainkan menjadi pramugari pesawat udara. Meskipun sukses sebagai pramugari, seorang NH Dini kemudian lebih dikenal sebagai wanita pengarang yang karya-karyanya sangat diperhitungkan dalam perjalanan sastra Indonesia. Tahun 1960, seorang diplomat asal Prancis yang tengah bertugas di Indonesia, Yves Coffin, mempersuntingnya. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai 2 orang anak, Mary Claire Lintang dan Pierre Louis Padang. Pierre Louis Padang kini dikenal dunia sebagai sutradara film animasi. Sejak menikah inilah Dini berpindah-pindah tempat tinggal dan negara mengikuti tugas suaminya. Pertama-tama ia tinggal di Jepang, 3 tahun kemudian diboyong ke Phnom Penh, Kamboja, lalu kembali ke negara suaminya di Perancis. Pada waktu mengikuti suaminya di Paris, Dini tercatat sebagai aktivis Greenpeace. Sebagai pecinta lingkungan, Dini pernah ikut gerakan misi menyelamatkan burung belibis di pantai utara Perancis. Ketika itu, akibat tenggelamnya kapal tanker, lautan terkena polusi karena tumpahan minyak dan karenanya membahayakan ekosistem di lautan termasuk burung belibis. Tahun berikutnya, ia pindah lagi ke Manila, Filipina. Lalu pada tahun 1976 ke Detroit, Amerika Serikat. Pada tahun 1984, perkawinannya kandas. Dini memutuskan bercerai dari suaminya dan mendapatkan kembali kewarganegaraan Republik Indonesia melalui Pengadilan Jakarta tahun 1985. NH Dini kembali ke tanah air dalam keadaan sakit. Mula-mula ia kembali ke rumah masa kecilnya di Sekayu, dekat kota Semarang. Sambil memulihkan kesehatannya, ia mengasuh bakat menulis anak-anak di pondok baca yang ia dirikan. Akan tetapi, kesehatan dan kondisinya terus memburuk. Ia harus menjual barang-barang berharga yang ia punya untuk pengobatan dan kebutuhan sehari-hari.
Banyak sahabat, kenalan, dan lembaga yang kemudian ikut membantu. Gubernur Jawa Tengah saat itu, Bapak Mardianto, membantu biaya pengobatan NH Dini. Dewan Kesenian Jawa Tengah menggalang dompet kesehatan NH Dini. Bahkan Keraton Yogyakarta atas inisiatif GKR Hemas, istri Sri Sultan Hamengkubuwono X, NH Dini ditawari untuk tinggal di Sleman berikut taman bacanya, termasuk ribuan buku koleksi di dalamnya. 5 tahun di Yogyakarta, NH Dini kembali ke Semarang dan tinggal di sebuah panti berda. Pengarang besar ini begitu terharu atas perhatian yang ia dapatkan di masa sakitnya. Terlebih lagi kepedulian yang ditunjukkan oleh guru-guru sekolah dasar yang ikut menyumbang. Sebagai balasannya, ia pun mengirimi mereka surat satu persatu untuk menyampaikan rasa terima kasihnya yang tulus. Hidup NH Dini yang membawanya menjadi pengarang berawal dari masa kecilnya. Sejak kecil ia sudah akrab dengan dunia cerita dan seni yang didapatnya dari keluarga. Di masa kanaknya menjelang tidur merupakan saat yang ditunggu-tunggu. Ibu, bapak, atau kakaknya bergantian mendongeng dan Dini kecil mendengarkan dengan takjub. Ibunya selalu menceritakan ulang kisah-kisah yang dibacanya dari Panji Wulung, penyebar semangat, tembang-tembang Jawa, dan lain-lain. Bagi Dini, sang ibu mempunyai pengaruh besar dalam membentuk watak dan pemahamannya terhadap lingkungan. Dini mengaku mulai tertarik menulis sejak kelas 3 SD. Buku-buku pelajarannya penuh dengan tulisan-tulisan yang merupakan ungkapan pikiran dan perasaannya sendiri. Ia memang suka cerita, suka membaca, kadang-kadang ingin menguji kemampuannya. Sering sehabis membaca sebuah karya, dia bergumam pada diri sendiri. Jika hanya begini, saya pun mampu membuatnya. Bakat Dini menulis fiksi semakin terasah di sekolah menengah. Sekolah menjadi tanah subur bagi pertumbuhan jiwa kepengarangannya. Waktu duduk di bangku SMP, Dini remaja menulis cerita dan gurunya pun membacakan karangannya di depan kelas. Sang guru yang mengetahui bakatnya memberinya pujian serta kritikan terhadap karyanya itu. Ia kemudian mengisi majalah dinding sekolah. Dan pada usia 15 tahun, ia membacakan sendiri sajak dan prosa liriknya di RRI Semarang. Ia juga mengirimkan sajak-sajak ke RRI Nasional untuk siaran Tunas Mekar. Dari karya-karyanya yang disiarkan terutama di RRI Semarang, Dini muda mendapat honorarium. Sebuah capaian yang membanggakan bagi seseorang di usia remaja. Ia pun kian bersemangat menulis karangan, baik berupa syair maupun cerita pendek, prosa liris, juga skenario untuk sandiwara radio. Dini kemudian bergabung dengan kakaknya Teguh Asmar dalam kelompok sandiwara radio Kuncup Berseri. Ia sendiri di samping menjadi redaksi budaya pada majalah remaja Gelora Muda, dia juga membentuk kelompok sandiwara radio sendiri di sekolahnya yang diberi nama Pura Bakti. Tahun 1955, ia memenangkan hadiah pertama dalam Festival Sandiwara Radio tingkat Jawa Tengah. Kemenangannya ini sudah diprediksi oleh ibunya yang dengan tekun ikut mendengarkan siaran Festival Sandiwara Radio itu. Sang ibu mengatakan bahwa skenario NH Dini paling bagus dibanding karya peserta lain. Pernyataan yang membuat NH Dini terharu ini terbukti seminggu kemudian. NH Dini menjadi pemenang pertama dalam festival itu. Cerpen-cerpennya kemudian susul menyusul mengisi berbagai majalah di Jakarta dan Yogyakarta seperti Mimbar Indonesia, Kisah, Siasat, dan lain-lain. Cerpen pertamanya yang berjudul Pendurhaka bahkan mendapat komentar positif dari HB Yasin tahun 1951.
Pada tahun 1956, saat ia menjadi pramugari di perusahaan penerbangan Garuda, kumpulan cerita pendek yang ditulisnya Dua Dunia terbit. Karya-karya Dini yang kemudian menggebrak dunia sastra Indonesia antara lain Pada Sebuah Kapal, Labarka, Namaku Hiroko, Keberangkatan, Sebuah Lorong di Kotaku, Padang Ilalang di Belakang Rumah, Langit dan Bumi Sahabat Kami, Sekayu, Kuncup Berseri, Pertemuan Dua Hati, Kemayoran, Jepun Negerinya Hiroko, Dari Parangake ke Kampuchea. Cerita-cerita tersebut merupakan cerita kenangan tentang masa kecil, masa remaja, setelah menikah, hingga ketika dirinya sakit-sakitan di usia senja. Atas jasa-jasa dan kiprahnya di dunia kesusastraan, NH Dini mendapat penghargaan Ahmad Bakri Award. Sebelumnya, ia juga mendapat penghargaan Sea Right Award bidang sastra dari pemerintah Thailand dan penghargaan Prix de la Francophonie dari Perancis. Pada tanggal 4 Desember 2018, NH Dini wafat karena kecelakaan lalu lintas. Sastrawati hebat ini mewariskan kepada kita karya-karya sastranya, serta sejumlah pondok baca yang ia dirikan di Semarang, di Jakarta, Yogyakarta, dan Kupang Timur. Karya-karya NH Dini diapresiasi oleh banyak tokoh besar lainnya di dunia sastra Indonesia. ATU dalam Sastra Modern Kedua tahun 1989 menjuluki NH Dini sebagai pengarang sastra prosa terkemuka Indonesia modern. Senada dengan itu, Linda Sarmili juga mengatakan bahwa NH Dini adalah hulu atau induk novelis perempuan Indonesia. Sementara itu, Budi Dharma menyoroti bahwa NH Dini merupakan pengarang feminis yang terus menyuarakan kemarahan kepada kaum laki-laki. Pandangan para kritikus dan sastrawan terhadap NH Dini memang benar adanya, dan itu terbukti dalam karya-karyanya. Sebagai perempuan novelis, ciri khas NH Dini sangat menonjol. Ia termasuk pengarang realis yang mampu menghidupkan suasana dalam novel yang ditulisnya dengan gaya bahasa yang lembut. Kehebatan NH Dini yang lain tampak dalam kemampuannya mendeskripsikan latar dan peristiwa, sehingga ini mampu mengembangkan daya bayang di benak pembaca. Tidak heran banyak pembaca yang mengira bahwa novel-novel Dini adalah pengalaman nyata, lebih-lebih jika tokohnya dikarakterisasikan sebagai pramugari sesuai dengan profesi yang digeluti Dini pada masa itu. Selain itu, dalam novel Pada Sebuah Kapal, NH Dini mendobrak stereotip tentang sosok perempuan dan istri ideal dalam tradisi patriarki. Lewat tokoh utama bernama Sri, NH Dini menampilkan gambaran tentang perempuan yang berusaha melawan tradisi patriarki dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Di sebuah kapal yang membawa tokoh Sri ke Perancis, ia bertemu dengan seorang pelaut. Dan di kapal itulah Sri menemukan kebebasan, lepas dari kekerasan, keegoisan, dan arogansi suaminya. Tidak hanya dalam kedua novel ini Dini memasukkan sikap-sikap feminisnya, tetapi juga dalam hampir semua novelnya. Dalam novel Keberangkatan, Dini menuliskan rasa cinta Elizabeth, seorang gadis Indo, kepada seorang pria Jawa bernama Sukoharjito. Cinta murni Elizabeth ini dikhianati oleh Sukoharjito yang tanpa pamit menikahi perempuan lain. Dalam karya ini, Dini kembali menuliskan detail tokoh perempuan, nasib, dan keinginan-keinginannya. Yang ditulis Dini seolah mewakili suara hati para perempuan, dan itu diperjuangkannya dalam lebih 20 buku novelnya. Salah satunya saya bacakan dari novel Labarka, bagaimana tokoh aku merasa terhina oleh perilaku suaminya yang menjadikannya objek, sampai akhirnya tokoh aku ini memutuskan untuk melawan perlakuan tersebut.
Saya bacakan kutipan-kutipannya. Pada tahun ketiga, anak yang lahir, yang sebetulnya malahan menjadi pengikat halus antara suami dan istri, justru selalu menjadi alasan bagi suamiku untuk mencetuskan kemarahan atau ketidaksenangan hatinya. Seringkali dia pergi malam-malam, hanya disebabkan oleh tangis yang kedengaran lamat-lamat dari kamar bayi. Kalau aku meminta bantuannya agar diantar ke dokter untuk memeriksakan penyakit anak, dengan gusar dia menjawab bahwa waktunya akan habis untuk mengurusi bayi. Ataukah itu semua hanya bersifat alasan yang dibikin-bikin, dicari-cari untuk menutupi sesuatu yang sesungguhnya? Aku waktu itu tidak memikirkannya. Namun hatiku mulai sepi. Keakraban yang kurasakan terhadap suamiku dari hari ke hari mulai mengendur. Sewaktu anak kami berumur beberapa bulan, buat pertama kalinya sejak aku melahirkan, suamiku mengunjungiku di tempat tidur. Keesokannya, aku merasa sebagai pengantin baru, mengharapkan kelembutan sikap dari laki-laki yang kuanggap menjadi satu-satunya pegangan hidup di dunia ini. Dengan kecewa, aku tidak mendapatkan apa yang kuidamkan. Kalimat-kalimat yang ditujukannya kepadaku tajam menyakitkan hati. Caranya berbicara di depan orang-orang yang kukenal seakan-akan disengaja agar aku berdiam diri. Malam yang satu disusul oleh malam yang lain bila dia menghendaki tubuhku. Hingga tiba saatnya, aku berpikir dengan sungguh-sungguh bahwa aku hanya dianggapnya sebagai alat, sebagai suatu benda yang berguna baginya untuk mencapai puncak-puncak kenikmatan yang mungkin berbeda dari kenikmatan-kenikmatan yang didapatnya dari perempuan-perempuan lain. Pada saat itulah aku merasa muak. Pikiranku terbuka oleh segala macam terkaan yang dapat dibayangkan manusia. Kepalaku mulai berpikir keras. Setiap malam mengingat kembali kata-kata tak senonoh serta perlakuan-perlakuan semaunya yang semula ku terima dengan kelapangan dada. Sejak itulah aku menjadi kurang berhasrat menerima dan menanggapi belayannya yang kuakui selalu membuat aku kehilangan akal. Ini tidak dapat berlangsung, seruku di dalam hati setiap kali peristiwa semacam itu berulang. Dari balik hati, terasa harga diriku yang menderita dengan parah. Terasa luka seluruh perasaanku sebagai perempuan yang sadar akan kesanggupan hidupku tanpa bantuan maupun belayan laki-laki semacam suamiku. Keadaan semacam itu berlarut-larut hingga lebih dari setahun. Akhirnya aku memutuskan bahwa bukan orang lainlah yang akan dapat menolongku keluar dari pertanyaan yang membingungkan itu. Sedikit demi sedikit, aku membalas sikap suamiku dengan sikap yang sama. Pada waktu pertemuan-pertemuan di mana hadir beberapa orang penting dari berbagai lingkungan dagang maupun pemerintah, aku tidak peduli, membantah segala kalimatnya yang pedas dan tidak menyenangkan hatiku. Ada kalanya dia bertanyakan sesuatu. Aku menyebutnya tanpa mengindahkan apakah jawabanku cukup jelas baginya atau tidak. Masa bodoh. Aku memaksa diri untuk memasa bodohkan segala yang bersangkutan dengan pekerjaan rumah tangga. Dengan terus terang pula, aku menolak kunjungannya di tempat tidurku. Hatiku yang penuh kemarahan karena harga diri tersinggung akhirnya menjadi kosong. Diam-diam, aku mulai berpikir untuk mengkhianati suamiku.
Tema keperempuanan yang tak henti disuarakan melalui novelnya ini tampaknya sejalan dengan prinsip hidup N. Hadini yang tertulis dalam Langit dan Bumi Sahabat Kami. Sabar dan dermawanlah seperti bumi. Dia kau injak, kau ludahi, namun tak hentinya memberimu makanan dan minuman. Ya, N. Hadini tak henti memberi makan pada para pembaca agar menjadi manusia yang sehat dan berbudi, tidak mendera kaum perempuan, namun berjalan seiring mencapai keharmonisan dan kemuliaan hidup. Nah teman-teman, selesai sudah perbincangan kita tentang N. Hadini, satu dari sederet pengarang perempuan kebanggaan negeri ini. Ia juga satu dari 10 tokoh sastrawan yang patut disimak dalam kanal Oma Simak Channel bekerja sama dengan Satu Pena TV. Semoga kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Tetap jaga kesehatan, jaga hati dan pikir kita untuk tetap fokus pada kebaikan. Dadah! Simak terus.